Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Dr. Safari Online ya. Kali ini kita akan membahas tentang COVID-19 dan asma bronkial ya. Apakah asma bronkial itu mudah terkena COVID atau malah justru sebaliknya? Ya, ataukah COVID-19 itu akan menyebabkan kambuhnya asma? Nah, nanti kita lihat ya. Isi pembahasan kita adalah tentang, kita bahas dulu apakah ada ya virus non corona yang menyerang saluran nafas kemudian menimbulkan asma bronkial atau sesek ya. Dan yang kedua kita bahas juga virus corona yang sebelum ini yang non COVID-19 itu apakah berpotensi menimbulkan asma ya. Nah, baru nanti kita bahas apakah virus corona itu berpotensi menimbulkan asma ya, dan apakah asma itu memudahkan terkena COVID-19 ya, kebalikannya ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, memang banyak virus yang di saluran nafas ya, yang menyerang saluran nafas itu menyebabkan seorang yang sudah punya bakat asma itu untuk kambuh asmanya ya. Contohnya itu RSV atau respiratory syncytial virus, ada yang rhinovirus, ada influenza ya, dan lain-lain itu banyak sekali ya. Nah, orang yang punya stigma atopi ya, yang alergian mudahnya begitu ya, orang yang punya asma ya, punya bakat asma dan atopi. Asma dan atopi itu sendiri merupakan faktor risiko untuk terjadinya infeksi saluran nafas bagian bawah. Nah, kalau ada infeksi saluran nafas bagian bawah itu menyebabkan virus lebih bisa berpotensi untuk memicu kekambuhan asma. Nah, ini untuk virus yang non corona ya. Virus non corona yang menyerang saluran nafas. Nah, nanti kita lihat untuk coronanya bagaimana. Nah, ini sekarang virus yang non COVID-19 ya, virus corona tapi yang sebelum SARS-CoV-2 ini ya. Nah, ternyata memang ada ya virus corona yang human coronavirus 229E dan seterusnya itu ya, itu bisa menimbulkan penyakit saluran nafas dan mampu menimbulkan kambuhnya asma. Jadi orang yang terkena corona ini tapi yang non COVID-19 itu kalau terkena, maka ada risiko orang yang punya asma itu akan kambuh asmanya ya. Nah, sekarang kita bahas dengan orang yang apakah SARS-CoV-2 itu berpotensi menimbulkan asma ya, berpotensi memicu kambuhnya asma pada orang-orang yang sudah punya bakat asma ya. Nah, ini kita lihat ya. Yang pertama itu kalau pada orang yang asma, sel yang terinfeksi corona itu, sel paru-parunya ya, itu justru saluran nafasnya itu justru kalau terinfeksi oleh virus corona justru akan menghasilkan protein yang disebut dengan IDU dan MX1 ya. Nah, IDU dan MX1 ini justru sifatnya itu akan mengurangi peradangan ya, sehingga infeksi SARS-CoV-2 itu justru berisiko kecil untuk memicu terjadinya asma bronkial ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada pasien yang punya bakat asma ya, sel yang terinfeksi corona itu jarang mengeluarkan interleukin 33 ya, sedangkan interleukin 33 itu kalau dikeluarkan dari sel maka dia akan menimbulkan inflamasi atau peradangan dan itu bisa memicu terjadinya asma bronkial. Nah, ketiga hal ini, ekspresi IDU, MX1 dan jarang dikeluarkannya interleukin 33 itu membuat risikonya kecil virus corona itu menimbulkan asma bronkial ya. Nah, sekarang dibalik sekarang. Nah, kalau begitu apakah asma bronkial itu memudahkan terkena COVID-19 ya? Nah, ini jawabannya menarik ya. Pada pasien asma itu kan sering terpapar alergen atau pemicu asmanya ya, sering dan berulang ya, secara periodik itu dia kan terpapar penyebab alergennya itu. Nah, paparan terhadap alergen yang berulang itu justru akan menurunkan ekspresi dari ACE2. Jadi kadar ACE2 pada orang asma itu di saluran nafasnya lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang
bukan asma ya, sehingga risikonya lebih kecil kalau terkena COVID-19. Kenapa? Karena pintu masuknya lebih sedikit ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang asma itu kadang-kadang dia menggunakan obat semprot ya, inhalasi yang namanya siklisonid. Nah, siklisonid itu menghambat protein non struktural dari virus corona. Ya, dua hal ini itu menyebabkan asma bronkial ya, menurunkan risiko terkena COVID-19 ya. Tapi apakah mutlak seperti itu? Nah, ini jawaban yang berikutnya. Ya. Kalau dia pasien asma tetapi punya komorbid, misalnya asma plus sakit jantung atau asma plus gula gitu ya. Nah, pasien asma dengan komorbid itu justru kebalikan dari yang tidak komorbid ya. Kalau yang tidak ada komorbid tadi ACE2-nya lebih sedikit, tapi kalau dengan komorbid itu justru ACE2-nya dan TMPRSS-nya itu, TMPRSS itu adalah enzim yang membantu memotong protein S dari corona sehingga lebih mudah masuk ya. Jadi kadar ACE2 dan TMPRSS itu lebih tinggi pada pasien asma bronkial dengan komorbid. Nah, sehingga juga berisiko untuk bergejala berat. Nah, ini ya pembahasan kita kali ini sederhana sekali ya. Ini memang wajib diketahui oleh para penderita asma ya. Ya, saya kira demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.